Tugas bank, baca akadnya, baca aja pelan-pelan. Mbak, aku nggak ngerti artinya restruct itu apa, aku nggak ngerti artinya penalti, tanya. Karena dalam hukum positif, perjanjian itu ketika Anda meminjam uang kepada bank atau sebaliknya, Anda hukumnya sejajar. Bank itu boleh digugat Anda. Bank itu boleh, kalau memang dianggap merugikan Anda boleh menggugat. Tapi biasanya yang sering terjadi, orang keliru masuk bank merasa tertipu. Kenapa? Karena nggak baca akadnya. Apapun dibaca. Ya, jadi Pak Bu, pinjaman harus jelas. Jelas untuk apa, jumlah berapa jumlahnya, dan kemampuan bayarnya berapa. Yang berikutnya, administrasi wajib. Apa biasanya Pak Bu? 1. KTP. 2. KK. Mah. Ketiga apa Mah? Mama. Yang ketiga apa? NPWP. Apakah NPWP? NPWP kalau ada, kalau tidak biasanya di NIB. NIB kalau ada biasanya menggunakan standar terendah sampai surat keterangan usaha kelurahan pun bisa. Tapi yang paling pokok saya nitip pesan, KTP tolong dicek di rumah apakah namanya sama dengan kakak dan surat nikah. Sering banyak di kita itu hal-hal sepele seperti itu. Yang keduanya, nicknya sama enggak, ya, gitu. Jadi kadang-kadang ada yang surat nikahnya beda, kan nanti kita jadi ngurus-ngurus, gitu. Jadi di rumah Bapak dan Ibu hati-hati, tolong diperiksa sebelum meminjam ke bank, ya. Tapi syukur-syukur ibu-ibu nggak minjam ke bank atau bapak-bapak nggak minjam ke bank, ya nggak apa-apa nggak minjam, ya. Ya? Iya, nabung kan boleh. Hidup tidak selamanya untuk meminjam, kan gitu kan? Gitu. Minjamlah kalau memang kita sanggup membayar dan memang yakin bisa membayar dari usaha kita. Kalau yang minjam bayar dari sebelah, dari penghasilan pasangan kita, yaitu sama aja bank juga membuat Anda mudorot. Kenapa? Anda membiayai usaha yang tidak tumbuh. Banknya dapat untung betul, tapi bukan dari usaha yang dibiayai, kan saya. Ya, berikutnya pembukuan usaha. Pembukuan usaha itu adalah catatan apapun yang Anda miliki. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak ada yang pernah mencatat usaha Anda. Yakin? Ada. Ada yang ada? Gini Pak Bu, kalau kita mencatat minimal tahu berapa perpuluhannya, tahu berapa zakat perniagaannya sebenarnya seperti itu. Ya kan, berapa kita harus berderma potong ke tempat ibadah, kalau memang kita ada potongannya, catatannya kan enak. Nah, kenapa bank mempertanyakan pembukuan kita? Supaya bank tahu siklusnya, kapan Anda rame, kapan Anda sepi, kemampuan bayar Anda berapa. Sebenarnya seperti itu. Pak, tapi aku nggak punya. Biasanya umrah dimanapun pasti pegawai bank akan membantu membuat catatan palsu. Betul kan? Ya itu nggak ngomong ya, tapi bukan itu realita. Gitu. Tapi sebaiknya mau berhubungan dengan bank atau tidak, Anda milikilah pembukuan. Ibu tahu nggak, resep mau sukses dalam bisnis harus 3N. Jalani bisnis dengan enak, hasilkan produk yang enak, ya, layani pembeli dengan enak. Yang keduanya, unik. Bedakan kita dengan orang lain, ya. Orang lain pakai gula kelapa, kita pakai gula batu. Dan yang terakhir, unik. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa menyelesaikan unek-unek konsumen, ya, itu abadi. Ya. Satu-satunya bisnis di dunia yang tidak pernah dikeluhkan konsumen adalah bisnis tukang sunat. Nggak ada orang mengeluh mati sama sekali. Iya, rekening usaha. Bapak Ibu punya rekening usaha di bank manapun, itu menjadi nilai poin ketika Anda memasuki dunia perbankan.
Ibu punya pinjaman di bank A, punya tabungan di bank B, Anda kemudian meminjam ke bank C. Ibu dianggap sebagai orang yang sudah familiar dengan ketentuan perbankan, maka menjadi poin plus sebenarnya. Perbanyaklah tabungan, ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah jaminan. Ini yang orang nggak suka. Apa sih yang bisa dijaminkan kalau pinjaman? Surat sertifikat. Oke, tanah berupa sertifikatnya. Oke, terus? Apa bang? Oh, BPKB, kendaraan roda 2 minimal bermesin atau 12 atau 14. Ya, itu boleh dengan bukti kepemilikan kendaraan motor. Apalagi? Ayo. Emas. Surat SK. Kalau ASN atau PNS SK. Oke. Pak, Bu, di beberapa tempat itu diberlakukan apa? Surat kepemilikan joko. Joko itu apa? Kios. Kalau Anda jualan kios di pasar, punya kios, itu surat Anda penyewa joko itu biasanya, maaf, bukan joko, penyewa kios, itu bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, apakah semua kendaraan bisa? Tidak. Anda punya bulldozer, punya silinder, itu nggak bisa jadi jaminan walaupun harganya 1,5 M. Karena itu kategori alat produksi. Barang yang dijaminkan adalah kendaraan yang biasa lalu lalang. Ya, mobil umum lah macam itu lah, gitu ya. Itu boleh. Terus bisa nggak? Misalnya motor bebek tahun 70 harganya 80 juta. Ini pernah boncengan ini Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf misalnya. Harganya 80 juta. Bisa dijaminkan? Enggak. Karena bank bukan pegadaian. Jadi bank itu bukan penampung barang antik. Jadi mobil yang bisa dijaminkan adalah yang atau kendaraan yang usianya ada usia ekonomis rata-rata 5 tahun ke bawah. Ya, seperti itu. Dan hitungannya rata-rata 80%. Contoh, punya motor 2022 dengan motor 2023, maka yang akan dapat menjadi jaminan lebih banyak dapat uangnya dari mana? 2023. Seperti itu. Tanah, apakah semua tanah bisa dijaminkan? Enggak. Tanah kuburan, tanah mertua. Ya gitu. Tanah itu ada kelas-kelasnya. Biar nanti Bapak Ibu kalau nanti invest beli tanah, satu, jangan beli tanah di bawah sumpet, harganya murah, tapi dijaminkan di bank, nggak bisa. Tanah yang pinggir sungai pemandangannya indah, tapi nggak ada kirmir, nggak ada temboknya, itu nilainya kecil. Satu jalan lurus Ahmad Yani atau Sisinga Maharaja, ini NJOP-nya 400 juta. Tapi ketika dibikin dua arah, yang sini mati, yang sini dapat 300, yang sini pinjaman dapat 200. Kenapa? Untuk bisnis yang ini sepi. Jangan dekat kuburan, gitu. Di Sunda itu ada beberapa adat orang menyimpan jenazah keluarga di lingkungan makam rumah. Itu menurunkan nilai agunan. Jadi kalau Anda sayang dengan anak cucu, tolong jangan minta dimakamkan di dalam rumah, karena itu mengurangi nilai jaminan tanah, gitu ya. Jadi itu. Nah, boleh nggak kita minjem 50 juta jaminan tanah 5 hektar? Bukan luasnya, tapi nilai tanahnya. Ya, minjam 500 juta jaminan tanah 1000 hektar. Tapi banknya nggak ada yang mau, kenapa? Tanahnya di Papua. Ya, itu kan. Jadi ada aturan jarak juga, gitu ya. Paham ya Bu? Pak? Tak cepet-cepetin. Nah, ini yang terakhir. Ini yang suka bikin dongkol. Namanya BI Checking. Kenapa disebut BI Checking? Karena dulu dipegang sama Bank Indonesia. Sekarang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Konsumen. Ini dipegang sama siapa? OJK. Bapak Ibu sebenarnya bisa memeriksa sendiri SLIK-nya. Ada kok. Sok ketik sendiri aja di Google ya. Bikin periksa SLIK aku. Pakai aku, pakai H. Periksa SLIK aku gitu ya. Oke, muncul. Nah, rata-rata tahu nggak kejadian terakhir orang gagal SLIK karena pay letter. Ini yang terbaru.
Tuh kan, nyesel kan kemarin beli daleman pakai pay letter. Jadi Bapak Ibu, ya, dulu orang terbanyak bukan karena bank, tapi leasing. Kemudian namanya dipakai. Sekarang yang terbanyak karena pay letter. Jadi hati-hati. Pak, ada lagi yang dulu biasanya karena kartu kredit. Terus gimana kalau misalnya saya kartu kreditnya udah bayar tapi kok nggak dianggap lunas? Caranya gini, datangi bagian counternya. Bu, aku mau nutup, gunting di depan dia. Selesai. Kalau memang kita berhubungan dengan lembaga keuangan, kita sudah punya utang, merasa pernah tersendat-sendat, takut catatan selik kita belum sempurna, yakin datangi nggak apa-apa. Kalau saya biasanya minta surat keterangan lunas, nggak penting banget deh Pak Absoro, minta surat keterangan lunas. Aku pengen tenang, kata aku. Gitu. Sampai sekarang saya masih menggunakan cara seperti itu. Tapi kalau dengan balik BJB ya nggak usah. Kenapa? Wong kita update. Karena kesalahan selik itu begini Pak Bu. Ibu udah lunas, Bapak sudah lunas. Tapi petugasnya belum update kepada OJK. Kadang-kadang hal seperti itu. Terus sampai kapan selik itu akan menyandera ibu? Ya kita berdoa aja, moga-moga ada gempa, seliknya hilang kan gitu kan. Jadi penyelesaian selik terbaik ternyata adalah apa? Memang dilunasi, gitu loh. Kalau Anda seliknya merasa terhambat, Anda sudah lunas benar semuanya, adukan ke OJK. Di OJK itu ada bagian pengaduan masyarakat. Nggak apa-apa, ngadu aja. Ya.